eksploitasi perempuan, jual anak kecil. Hadis Muslim 3299. Anak kecil dipukuli sama Muhammad, padahal itu posisinya anak kecil yang dikawini. Di dalam hadis Nasai 2010. Ketika Habibah di KDRT oleh Sabit, di dalam hadis Abu Daud 1901, Muhammad malah bilang apa? Ambil maharnya, ambil sebagian dari hartanya dan ceraikan dia. Itu hukum kulu. Kalau perempuan nggak mampu jadi samsak tinju sampai dia minta cerai, maka mahar dari laki-laki itu dan sebagian harta perempuan itu diambil oleh si laki-laki. Jadi perempuan-perempuan Islam, kalau kalian mau menikah, pastikan kalian siap atau sudah kuat menjadi samsak. Kalau belum kuat jadi samsak, jangan nikah dulu. Nanti suami kalian kalau mau menceraikan kalian tinggal mukul-mukulin aja kalian. Sampai kalian ampun-ampun gak tahan kena pukulan lagi, baru kalian minta cerai. Setelah itu apa? Mahar kalian diambil, harta kalian diambil. Menangis kalian. Belajar fikih, itu kajiannya dalam itu, tentang mengambil harta istri dan maharnya ketika dia minta cerai. Ya, betul. Tidak habis-habis ya fitnahan yang dibuat oleh para Polikardus yang memang ditujukan kepada kita, ditujukan kepada Islam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempengaruhi dan juga membuat marah saudara-saudara Muslim. Kenapa mereka lakukan itu? Ya supaya begitu kita marah, mereka akan koar-koar bahwa mereka disakiti, mereka jadi korban dan sebagainya. Jadi memang tujuannya itu membuat kita emosi, membuat kita marah, terus nanti mereka akan syuting. Mereka akan perlihatkan, lihat kami dipersekusi, kami disakiti. Padahal dia yang memulai. Ini ibaratnya seperti anak kecil yang melempari temannya yang lebih besar. Begitu temannya yang lebih besar marah, mengejar dia, dia akan lapor kepada Bu Guru. Bu Guru tolong, saya dikejar. Ya, sama si Pian. Si Pian ini mau pukulin saya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Polikardus, teman-teman. Selalu memancing emosi kita. Untuk itu, bersabarlah. Dan yakinlah, teman-teman, pembalasan itu milik Allah. Dan kita lakukan bagian kita. Kita lakukan ikhtiar kita. Yaitu apa? Menyerukan, menyampaikan, meluruskan fitnahan ini. Saya dari dulu, teman-teman, melakukan perjuangan lewat medsos. Dan alhamdulillah, dari perjuangan ini banyak hasil. Banyak hasil yang sudah terjadi. Ada beberapa penghujat yang sudah dibungkam. Ada beberapa penghujat yang sudah dikandangkan. Walaupun setelah keluar, kembali jadi penghujat. Namanya tabiat mereka memang penghujat. Contohnya, ada Saipudin, ada Paul Jang, ada Blukus Suntur, ada Wak Donat. Ya inilah mereka, teman-teman. Memang mereka mencari nafkah dengan menghujat agama Islam, dan memang disuruh oleh para donaturnya. Dan kita sudah buktikan hal itu ya. Sudah banyak sekali bukti-bukti yang kita lampirkan, bahwa mereka memang mencari keuntungan dengan menghujat Islam. Dan sudah menjadi tugas kita untuk meluruskan fitnah tersebut. Kalian bisa lihat di pembukaan, bagaimana ya, Agatha, Ki Ahmad, itu selalu membuka room untuk menghujat Islam, untuk menghina Islam. Dan saya bingung, sampai detik ini, pihak penegak hukum membiarkan hal tersebut. Seperti terlena, seperti mendiamkan. Walaupun saya tahu bahwa di belakang mereka memang ada kekuatan besar. Dan ini menjadi satu koreksi ya bagi diri kita, bagi kita semua, bahwa apa yang sudah kita lakukan demi agama kita. Apa yang sudah kita lakukan. Oke, kita kembali teman-teman, akan membantah dan juga memperlihatkan kepada teman-teman ya, bagaimana kelakuan Polikardus. Dan ini adalah statement dari Tan Paragi, dengan mengatakan Islam mau lapor polisi. Kenapa Islam mau lapor polisi? Karena banyak orang Minang yang murtad dan membangun gereja. Ini jelas-jelas fitnahan yang sangat jahat kepada Islam. Sejak kapan umat muslim lapor polisi karena orang murtad? Nggak ada. Sejak kapan? Dan apa mungkin polisi terima laporan ya hanya karena ada yang murtad terus kita pengen penjarakan dia? Kan nggak mungkin. Konyol sekali. Tapi channel Polikardus seperti itu. Membuat berita-berita bohong, membuat fitnahan untuk memancing kemarahan. Itulah ngerinya mereka, teman-teman. Ngerinya mereka.
Oke, kita akan dengar satu kesaksian dari seorang wanita yang konon katanya Rita Jamal. Walaupun saya nggak tahu apakah ini nama asli atau tidak, dan apa benar dia orang Minang atau tidak. Biarkan teman-teman yang menilai. Dan dia mengatakan bahwa dia adalah orang Minang yang masuk Kristen. Artinya orang Minang yang murtad. Jadi kita simak dulu, dan semoga ini jadi pelajaran. Sekali lagi ini kita tampilkan supaya kita tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Berkali-kali saya sudah sampaikan. Quotes yang paling tertanam di dalam diri saya, quotes yang paling sering bokap saya sampaikan kepada saya, itu adalah hanya orang bodoh yang jatuh ke lubang yang sama, padahal dia bisa belajar dari pengalaman orang lain. Hanya orang yang bodoh, ya teman-teman, yang belajar dari pengalamannya sendiri, sementara dia bisa belajar dari pengalaman orang lain. Jadi semoga pengalaman murtadnya Rita Jamal ini, kalau benar murtadin, itu bisa membuka mata kita, itu bisa membuat kita belajar untuk tidak jatuh ke lubang yang sama, itu yang pertama. Terus yang kedua, supaya kita mawas diri, supaya kita bersiap, agar anggota keluarga kita, saudara kita, teman kita, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama juga. Supaya kita tahu penanganannya seperti apa. Karena banyak kejadian, karena kita sepele, karena kita merasa, oh iman saya kuat, merasa bahwa nggak mungkin saya murtad. Terus dia cobai dirinya. Akhirnya jatuh, teman-teman. Jatuh. Banyak orang seperti itu. Ini ibaratnya seperti narkoba. Kalau saya analogikan ini kayak narkoba, ada orang merasa, oh nggak mungkin lah saya jadi tergantung. Nggak ada, saya coba dulu lah sekali. Penasaran, pengen coba. Dia pikir dia kuat. Dia pikir dia nggak mungkin jatuh. Ternyata terakhir, lengket. Jadi pemakai. Jadi pecandu. Itulah hati-hati. Semoga dari kisah ini kita ambil ya yang bagusnya dan kita bandingkan dengan pengalaman yang luar biasa. Nanti kita simak dulu. Kerjaan yang menawarin aku yang baru ini, dia nggak mau terima aku lagi. Akhirnya kan aku menganggur ya. Nah menganggur itu aku berteman sama teman-teman yang di Jakarta nih, satu kosan sama teman-teman Betawi. Nah disitulah aku sambil nyari kerja yang baru, malah aku ikut-ikut sama teman-teman cewek-cewek ini nih gitu. Nah di situ aku ikut namanya Jakarta ya, kaget-kaget gitu. Gini. Di umur di awal-awal 20-an gitu ya. Nah terus ketika aku masuk Kristen itu aku udah punya anak, umur dia waktu itu udah 1,5 tahun gitu. Jadi aku bukan karena menikah gitu, cuman waktu itu aku benar-benar pisah sama suami, pergaulannya nggak bagus dengan teman-temanku ini, tempat kos-kosan aku juga menakutkan gitu kan, orang-orangnya di situ sampai ribut gitu gara-gara di situ orang-orang narkoba semua di situ gitu. Nah jadi itu di situ aku waktu itu kayak ketakutan banget dengan masa depan aku jauh dari anakku waktu itu sama mamaku ya. Terus udah gitu kehidupan yang nggak benar, merasa hidup aku sia-sia gitu, merasa nggak berguna gitu kan. Itu aku doa, itu aku mengurung diri aku di kamar aku, kos-kosan itu aku mengurung diri aku selama 3 hari 3 malam gitu. Itu ada tidurnya ya, tapi selama 3 hari 3 malam itu aku cuman nggak berdoanya ketika aku tidur aja gitu. Selebihnya aku nangis, berdoa, sujud. Aku nyarinya, maksudnya aku itu berdoanya sama Tuhan aku yang dulu ya. Aku walaupun aku pernah mendengar kesaksian dari teman-teman yang waktu di Padang ini, tapi itu nggak ngaruh sama sekali. Itu cuman aku menghargai mereka aja, bercanda-bercanda, nggak pernah kepikiran gitu kan karena aku kan itu udah dididik, kita tahu yang Tuhan mereka itu manusia kan begitu. Jadi aku nggak mungkin ya. Jadi aku tuh benar-benar nyari Tuhan aku yang dulu gitu. Benar-benar sebut namanya, panggil namanya gitu dengan kerinduan yang begitu mendalam, dengan hancur hati gitu, karena aku butuh gitu. Itu setiap malam tuh bercucuran air mata selama 3 hari 3 malam itu. Nah setelah 3 hari 3 malam aku udah post, baru itu aku keluar gitu kan. Nah nggak lama kemudian, karena aku punya hubungan juga kan, punya teman dekat ya sama orang Manado. Dia Kristen, tapi Kristennya itu bukan Kristen yang takut Tuhan kalau dia ya. Nah waktu dia kenalin sama keluarganya dia, nah itu ternyata keluarganya itu keluarga yang taat
yang benar-benar taat, yang punya misbah keluarga, setiap minggu ke gereja gitu. Nah, aku ketika disitulah aku mulai tuh mereka itu kayak jiwa mungkin ya kalau itu kan alirannya setelah aku Kristen aku tahu itu alirannya aliran yang karismatik gitu kan. Jadi kalau ada yang kayak aku gitu mungkin ngelihat aku juga merasa ini jiwa gitu kali ya atau mungkin sama Tuhan. Jadi mereka itu menginjili aku gitu. Maksudnya ada di situ ada dua orang juga yang tadinya Muslim juga bahkan itu dia kan orang Sunda bahkan mereka itu tamat pesantren dua-duanya adik kakak. Nah itu dia secara langsung juga bersaksi sama aku gitu. Tapi karena di dalam hati aku tuh nggak ada iman ke situ ya. Aku menghargai orang ya, tapi di dalam hati aku itu apaan sih gitu kan? Tuh manusia aja lu sembah gitu. Tapi aku nggak pernah keluar ucapan begitu gitu. Cuman dalam hati aja aku nggak percaya apa yang. Walaupun mereka itu udah serius banget bersaksi sama aku gimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Bahkan dia sampai pengen melayani Tuhan sampai ke pelosok-pelosok saking cintanya. Padahal tadinya yang kakaknya itu benci banget karena adiknya masuk Kristen, kakak itu benci banget. Tapi akhirnya dia juga dijamah Tuhan gitu. Tapi suatu hari ketika aku nginap di situ, aku nginap dikasih kamar ya satu, terus dikasih tape sama kaset ya zaman dulu. Nah kaset itu aku di malam itu dengerin sebelum tidur gitu. Nah itu aku dengerin tuh kaset itu iseng aku dengerin gitu ya. Tapi mulai dari awal itu dia kesaksian ya, ini ternyata itu kan kaset kesaksian dari awal itu mulai itu aku udah mulai kayak tertarik dengan kesaksiannya dia gitu, tertarik. Nah ini hidupnya sama nih kayak aku, walaupun aku nggak seperti maksudnya kan nggak hancur juga, aku merasa hidupku hancur gitu, masa depanku hancur. Kalau dia kan pakai obat-obat butau gitu loh, yang suntik gitu, sampai dia overdosis dan meninggal, divonis meninggal. Nah di situ aku mulai tergerak hatiku bertanya gitu ketika dia bersaksi bahwa ketika dia udah divonis meninggal di alam roh itu di dalam dia udah melihat tubuh dia sendiri terbaring di rumah sakit, tapi di alam roh itu dia bertemu dengan Tuhan Yesus gitu. Jadi Tuhan Yesus tanya sama dia, kamu mau ikut jalan saya atau kamu mau ikut jalan kamu sendiri? Terus dia bilang dia mau ikut Tuhan Yesus. Ini anak yang ini tuh bapak ibunya pendeta loh dua-duanya padahal gitu. Nah terus udah akhirnya dia dikasih kesempatan ketika dia bilang mau ikut Tuhan Yesus, dia kasih kesempatan untuk hidup lagi dan dia hidup lagi. Dia bercerita ya karena dia kan pembuluh darahnya udah pecah, udah divonis meninggal berapa menit, 10 menit atau berapa menit gitu. Nah terus setelah itu dia bahkan dia kembali jatuh di hal yang sama, dia pakai lagi itu narkoba gitu sampai dia masuk penjara, terus di penjara lah dia baru-baru benar bertobat. Nah itu dari awal sampai selesai dia kesaksian itu aku kayak nggak bergeming gitu dengerin gitu ya. Nah dari situlah aku mulai bertanya mulai tersentuh hati aku percaya itu Roh Kudus sudah mulai bekerja ya, dari orang-orang ini kan nggak ada tuh. Nah itu aku yang kayak begini nih nggak ada di agamaku gitu kan, maksudnya sampai orang yang udah mati sampai segitunya dia masih, maksudnya itu kan udah bandel banget, ibu bapaknya pendeta gitu, terus dia udah mati, terus udah dikasih kesempatan lagi, dia pakai lagi lebih parah dari itu sampai dia masuk penjara gara-gara narkoba itu. Buat aku itu kalau di agamaku yang dulu itu ya maaf ya, aku bukan mau jelek-jelekin agama yang, tapi itu di agama itu aku dulu yang itu setahu aku itu udah kena azab gitu kan. Loh ini kok sebegitunya gitu, maksudnya yang kayak begini tuh nggak ada di dalam terus aku mulai bertanya, masa sih gitu, apakah dia benar-benar Tuhan gitu. Nah itu besokannya kan aku pulang ke aku waktu itu tinggal di Tangerang sama saudara-saudara aku, kakak-kakak aku, sama adikku satu. Nah itu aku balik ke situ, nah aku dalam pulang itu pikiran aku tuh nggak bisa terlepas dari itu. Aku bertanya, masa sih dia Tuhan, dia kan manusia gitu kan, nabi gitu kan, masa Tuhan manusia kan begitu ya dalam pikiran aku gitu. Tapi kok kayak perang. Akhirnya kan aku gini, akhirnya karena aku nggak bisa lepas dari pikiran aku, akhirnya aku gini, aku harus menemukan jawabannya gitu. Aku harus membuktikan sendiri gitulah. Karena nggak bisa hilang dari pikiran aku. Waktu aku pulang pun pikiran aku ke situ juga. Pertanyaan, dia Tuhan apa enggak sih? Masa sih gitu kan? Kan dia cuma nabi, dia kayak gitu-gitulah gitu karena kita taunya begitu. Nah, akhirnya terus aku juga sempat bertanya juga,
loh kok aku ketemu ya udah berapa orang nih orang bersaksi tentang Tuhan tentang ini nih, yang terakhir kan ini yang luar biasa banget gitu. Nah itu mulai bertanya dulu, aku mau pengen buktiin. Nah, akhirnya aku pernah diajak sekali, aku inget tuh tempatnya di Pondok Indah namanya Rumah Doa. Aku pernah diajak sama keluarganya sekali ke situ. Dan aku lihat di situ ada kayak ibadah-ibadah gitu, tapi itu bukan ibadah raya ya, karena tuh hari Kamis, hari Selasa gitu, ada tulisannya Rumah Doa, terus misalnya kebangunan rohani atau apalah, aku udah lupa gitu ya. Terus aku ingat hari Kamis waktu itu, aku harus ke situ, aku mau cari jawabannya, apakah benar dia Tuhan apa enggak. Pokoknya aku harus tahu hari ini gitu. Aku mau buktikan sendiri. Nah itu aku udah kayak dituntun aja. Beneran itu aku merasa udah kayak pergi aja gitu. Pokoknya aku pergi. Nah akhirnya aku pergi ke situ sendirian ya. Aku nggak hubungin temanku ini ataupun keluarganya, aku nggak hubungin. Pokoknya aku sendirian ke situ. Nggak ada yang aku kenal juga di situ. Orang aku baru sekali ke situ kan. Tapi aku tahu tempatnya, deket dari tim itu. Udah, aku ke situ. Nah di situ itu aku udah mulai nih. Aku baru masuk itu ternyata kayaknya ibadahnya udah mulai nih. Ini kayaknya orang-orang lagi anak-anak muda semua tuh, termasuk aku juga muda. Terus udah pada ngumpul di situ. Uh, Terus udah gitu aku ikutan gitu, ada yang gitu ngasih ke aku Alkitab kalau nggak salah. Pokoknya aku udah masuk di situ. Nah itu kan aku nggak tahu ya, aku udah mulai nitikin air mata. Cuman kan pendetanya masih jauh kan, banyak tuh anak muda yang didoakan. Nah itu kan pendetanya masih mulai doa di ujung sana, aku di ujung sini. Nah tapi di sini nih aku udah ngomong sama Tuhan nih. Aku udah bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau bukti gitu kalau memang dia Tuhan, aku mau bukti saat ini juga gitu. Sebenarnya waktu itu mungkin banyak ya, cuman yang aku pertanyakan itu cuman 2 aja tuh, aku kayak udah di Jamaah Roh Kudus ya. Waktu aku minta bukti sama aku kalau memang dia Tuhan, aku mau dia terima aku sebagai hambanya, karena waktu itu kan aku nggak ngerti anakku, tapi kan anakmu gitu kan kalau orang Kristen, tapi kan kalau orang Muslim kan hambamu kan begitu. Jadi aku terimalah aku sebagai hambamu gitu kan. Nah terus baru begitu aja aku kayak aku minta bukti tuh tunjukin saat ini juga kalau memang dia benar-benar Tuhan gitu. Nah itu aku kayak jatuh gitu, kayak ada sesuatu yang nggak tahu, aku cuma ngerasain kan, nggak bisa ngelihat, itu kan Roh Kudus ya. Tapi itu aku benar-benar ngerasain banget itu, ini loh dari sini ini ya, kayak dari kuduk ini tuh itu banyak banget roh-roh yang keluar itu. Aneh ya, aku bisa ngerasain gitu. Aku nggak ngelihat. Mungkin kalau ada orang, kalau di gereja karismatik kan ada namanya karunia penglihatan gitu. Aku nggak bisa ngelihat, tapi aku ngerasain banget tuh roh itu banyak banget keluar gitu, kayak banyak, berasa gitu. Berasa badannya itu beda. Dan ketika itu begitu keluar, aku sekarang setelah jadi Kristen aku baru ngerti, oh ternyata kalau roh Tuhan itu masuk ke kita nggak bisa bercampur dengan roh-roh yang tadi itu, yang banyak itu aku baru mengerti bahwa itu roh-roh ketakutan, roh-roh yang nggak punya harapan, roh merasa hidup nggak berguna itu, rasa nggak berharga itu keluar. Itu udah aku ngerasain yang namanya sukacita. Kan ada tuh di Filipi 7 ayat 4 Filipi 7 4 ayat 7 apa damai sejahtera yang melampaui akal itu. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Itu kesaksian Rita Jamal. Sekali lagi, kalian yang nilai sendiri. Kalau murtadin saya cukup bosan. Apalagi kita tahulah alasan-alasannya selalu alasan ya seperti ini. Merasa gini, merasa gitu. Padahal kalau dites, pengetahuan dia tentang kekristenan nol. Nol. Bahkan murtadin-murtadin yang tiba-tiba jadi apologet, tiba-tiba muncul di medsos menjadi pendebat. Begitu kita cobai, nggak tahu. Pengetahuannya nol. Dan yang ngomong itu bukan saya. Setelah kita tanya penjelasan dia, itu penjelasan bidat, itu penjelasan sesat. Contohnya siapa? Fatimah Sedekah. Fatimah Sa'diyah ya. Itu adalah pujaan Laskar Polikardus. Tetapi setelah dia menjelaskan siapa Tuhannya, menjelaskan Trinitas versi dia langsung dihujat oleh pendeta-pendeta, dikatain sesat, dikatain penjelasannya salah. Terus, kalian tahu nasibnya. Sekarang langsung terdiam dia. Terdiam. Artinya apa? Mereka murtad kepada sesuatu yang mereka sendiri nggak ngerti. Mereka hanya ikut-ikutan. Mereka hanya ikut arus. Mereka hanya merasa, wah di sana nyaman. Lingkungannya lebih enak. Teman-temannya lebih asik, lebih seru. Orang-orangnya lebih kaya. Lebih gampang sukses. Nggak banyak pantangan. Nggak dikekang, semua boleh dilakukan. Murtadlah mereka. Karena kita lihat, kebanyakan orang murtad, ya, orang yang keluar dari Islam,
itu sebenarnya bukan mencari Tuhan, tapi mencari kebebasan. Mencari kebebasan. Karena mereka merasa di Islam itu terlalu banyak aturan, terlalu banyak kekangan, nggak nyaman, nggak enak. Itu yang terjadi. Sama seperti Saifuddin kan. Alasan dia murtad, ya karena dia nggak mau sholat. Dia bilang capek, ngapain sholat 1 hari 5 kali? Ngapain harus puasa? Ngapain kalau makan pun harus lihat-lihat mana halal, mana haram? Nggak enak. Harusnya bisa makan semua. Apalagi kalau dia pergi ke tempat-tempat, daerah-daerah, yang notabene ya, nyari halalnya yang susah. Nyari halalnya yang susah, teman-teman. Ada banyak seperti itu. Bahkan di Indonesia banyak tempat seperti itu. Saya dulu pernah bawa anggota, bawa karyawan ya, itu ke Brastagi, ke Danau Toba, dan mereka kebingungan mau makan apa. Kebingungan, terakhir makannya pop mie aja. Karena ketakutan. Padahal masih di Indonesia. Itulah yang membuat Saifuddin murtad. Begitu juga dengan orang-orang yang lain ya. Selain alasan perut, dibawa perut, dan begitu. Tapi biasanya, ya karena pengen bebas. Dan kita akan bandingkan kesaksian tadi dengan kesaksian seorang wanita juga. Ya kalau dia kan bilangnya dia dari lingkungan Minang, dari orang Minang yang notabene Islamnya kuat. Ya, dari yang Islamnya kuat, dia memilih jadi Kristen. Untuk itu kita bandingkan dengan yang dari suku Tionghoa. Ya, dari Tionghoa kan artinya ya bisa dibilang Islamnya sedikit. Kalau Tionghoa itu kan identik kalau nggak Konghucu, Buddha, Kristen. Kalau anak mudanya sekarang banyak Kristen malah. Jarang yang Islam. Paling persennya lebih kecil. Ya, walaupun sekarang ini lagi banyak, udah mulai berbondong-bondong Tionghoa, itu mualaf, lagi berbondong-bondong. Nah, tapi kan masih identik seperti itu. Jadi kita bandingkan dengan yang Tionghoa, yang perempuan juga, kan biar fair gitu ya, sama yang perempuan juga. Oke, kita bandingkan dengan siapa? Kita bandingkan dengan Melissa Ontoro ya, kita dengar kesaksiannya. Sebenarnya cerita aku mungkin lebih lain dari yang lain, Mas. Saya itu perjalanan Islam itu awalnya kenal Islam itu dari kecil lah ya. Yang terbenak di kepala saya tentang Islam itu adalah kejadian 98. Oh gitu, justru. Itu. Jadi sebagai seorang Tionghoa yang tinggal di Indonesia dan mengalami kejadian 98, walaupun saat itu saya masih TKB kalau nggak salah, sekitar 5 tahunan lah, saya masih ingat banget naik ke genteng gitu untuk menghindari kejadian dan kerusuhan saat itu ya Mas ya. Saya itu bisa dibilang orang yang paling benci sama yang namanya agama Islam karena saat itu yang dibawa-bawa ya Islam. Gitu. Yang ibaratnya kerusuhan itu segala macam membawa-bawa Islam itu apa yang dimengerti sama Bu Melissa? Yang melakukan itu orang Islam. Oh, gitu. Oke. Di luar mau mereka Islam KTP atau apa, pokoknya yang melakukan itu karena mayoritas di sini orang Muslim, ada yang melakukannya orang Islam gitu. Dan saya itu bisa dibilang kalau misalkan di TV ada azan, itu saya skip. Langsung di skip. Pasti saya skip channelnya. Dan kalau lagi maghrib saya matiin. Gitu. Jadi memang dari kecil itu sudah kebangun rasa tidak sukanya ya terhadap trauma masa lalu ya. Ada sedikit gitu, tapi ya paling batasan itu aja. Tapi saya masih suka berteman dengan orang Muslim. Ada beberapa teman saya yang Muslim juga ada. Nggak anti sama sekali, enggak. Gitu. Tapi memang sudah ada trauma di situ. Sudah ada trauma tentang agamanya ya, bukan orangnya. Gitu. Sama orang yang pribumi atau apa, saya masih berteman. Dan saat itu sekitar umur 16 atau 17 tahun lah. Saya lulusnya SMA kalau nggak salah. Itu saya masih aktif gereja. Saya Katolik dulu. Dan saya itu yang ngatur-ngatur misa Inggris di gereja saya saat itu. Dan untuk free time, saya tuh hobi main game online. Game online? Hobi, saya gamers. Oke. Gitu, saya itu gamers. Jadi memang dari kecil, dari pokoknya dari SD lah. SD itu kenal PS. Oh, berarti dulu suka main PS ya? Suka. Dan itu yang kenalnya memang papa sih gitu kan. Jadi udah main PS, main Xbox gitu kan. Muncul Ragnarok tuh. Ragnarok online gitu kan. Main itu udah. Dan dari situ udah game online. Dan saya pikir juga saat itu, saya aktif gereja. Hampir seminggu bisa 3 kali, 4 kali ke gereja ada aja urusannya gitu kan. Kenapa enggak coba aja sama teman-teman game online, iseng aja gitu. Kita main game online itu kan banyak teman. Saya lihat ada satu orang, dia kayaknya kerjanya cuma kerja, pulang kerja main game online sampai pagi begadang. Gitu kan. Nanti dia kerja lagi, udah selesai perkara gitu kan. Jadi kerja, begadang, main, tidur gitu kan. Saya kira ini Islamnya bukan Islam banget. Iya. Target gitu kan. Target apa nih? Jadiin Katolik. Tapi memang ada misi seperti itu ya? Sebenarnya sih nggak dipaksakan juga. Cuman kan ya
dijanjikan surga, Iya, 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 iya. Dakwahnya ya dulu dakwahnya ya. di sana Oke, oke, begitu. oke. Ya kan kita coba aja, iseng melipir dikit gitu kan. Gak mau kan dari makan nggak boleh makan kepiting jadi boleh gitu kan. Ngomong mau bayar terorisnya gitu, Oke, gitu-gituin, oke, oke. melipir dikit gitu kan. Ya satu cowok istrinya 4 gitu. Ya yang diserang apa sih mas, ya gitu-gitu Iya. doang kan. Iya. Karena yang kita tahu, yang kita pelajarin sebagai non muslim saat itu, buruknya ya di sono, buruknya di situ. Tapi salah target. Oh, salah target. Salah target. Mungkin memang dia bukan ustadz ya, Oke. gitu. Tapi mungkin dia orang yang sedikit-sedikit mengetahui tentang kristolog gitu. Oke, oke, oke. Menarik nih. Iya, dia akhirnya ngomong juga. Pokoknya apapun yang saya tanya ke dia bisa jawab, gitu. Dan itu masuk ke nalar logika saya, gitu. Tapi dia tanya balik ke saya, tentang agama saya dong. Jadi dia juga nyindir, dia mana mau kalah Iya, ya kan. Emel dia bilang gitu. Itu di Alkitab kan lu kagak boleh makan babi, gitu kan. Kok lu makan babi? Babi hutan. Jangan samain sama babi biasa gitu kan. Iya, iya. Ngomongnya pembelaannya gitu. Alkitab yang dulu tulisannya babi doang, tambahin tuh Alkitab yang baru jadi babi hutan. Gitu. Akhirnya kepo tuh. Kepo. Oh. Akhirnya karena dia gitu saya kepo. Dari masalah Trinitas, dari masalah dia bilang katanya hal simpel sih mas, Yesus berdoanya sujud, ya kan? Ada katanya jelas-jelas kata sujud, gitu kan? Kok lu lutut doang? Wah, ini comeback nih kayaknya. Iya, kena comeback kan kita. Rasanya tuh nggak bisa jawab kan dengan ego saya yang saat itu merasa saya cukup tahu tentang agama saya, gitu. Terus udah gitu dia bilang, lu ke gereja disuruhnya pakai jilbab, lu kagak pakai pasti kan, dia bilang gitu. Saya bilang, mana ada suruhan begitu, Iya, ajaran begitu mana ada, dia bilang gitu. Baca yang benar, dia bilang gitu. Wah. Jadi hal-hal kecil begitu tuh mas, yang jadi akhirnya saya berpikir gitu kan, kok bisa gitu, kok maksud saya ini jadi nggak masuk logika, ya ini masuk logika gitu. Jadi ada perbandingan kan di situ. Berapa lama itu akhirnya diskusi-diskusi seperti itu hingga Kira akhirnya sebulan sih. Sebulan. Saat saya udah nggak bisa jawab dia, saya menghilang. gagal? Saya ada ego juga dong mas. Iya, target yang gagal ini. Target yang gagal gitu kan. Saya lumayan menghilang sih. Oke. Terus nggak lama saya muncul lagi, saya nggak pernah. Maksudnya tuh negor-negor dia tentang nyindir-nyindir dia Oke. tentang itu udah nggak pernah. Buat sekedar main game aja gitu ya. Jadi main game aja gitu. Tapi di belakang saya mau mencari tahu. Dan karena kepengen taunya saya pun jadi nanya kan sama dia, karena saya merasa dia dekat dan dia lumayan nih ilmunya gitu kan. Kita tanya hal-hal kecil gitu kan, misalkan kayak jadi gimana nih kalau misalkan dibilangnya kita nyembah berhala padahal kagak gitu kan. Lalu mikir aja sendiri, katanya itu kan yang ada wujudnya patung gitu. Tapi itu patungnya Yesus, yakin lu mukanya begitu? Dia bilang gitu. 100% lu bisa yakin muka Yesus zaman dulu begitu, dia bilang gitu. Saya mikir aja ya kan? Kalau enggak lu buat-buat itu namanya. Itu namanya lu nggak yakin, lu buat-buat, itu dosa. Yang lu sembah berarti patung Tuhan Yesus, yang lu bilang Tuhan gitu. Atau berhala gitu. Saya mikir tuh mas, dari situ lu mikir keras banget. Ya tetap game main ya mas ya. Iya. Tapi kita juga belajar juga, jadi cari tahu. Akhirnya dia capek juga ngeladenin saya gitu. Karena mungkin dia pikir asik main game daripada ngeladenin debat-debat gitu aja ya. dia. Gini dan ngapain ngotot-ngototan juga, takutnya kan teman Iya, jadi runtuh betul. gitu. Nontonnya ada nih YouTube Ahmad Didat Zakir Naik gitu. Nonton beliau-beliau itu yang masya Allah gitu langsung. Kayaknya rata-rata pertanyaannya non muslim juga sama yang diajuin gitu Iya, kan. iya. Dan jawaban-jawaban beliau-beliau ini masya Allah ke saya itu masuk gitu mas. Logikanya masuk gitu. Jadi sekitar 2 tahun lebih lah saya belajar begitu. Itu berarti online ya? Online. Basically YouTube sih sebenarnya. Nggak nanya ke misalnya ustadz ataupun siapa yang Belum. merasa yakin waktu itu, nggak? Sekedar Belum. online ya? Sekedar online aja. Karena saya juga detik itu masih aktif gereja. Dan perlahan-lahan itu gereja aktivitasnya saya lepas, saya fokus ke kehidupan aja gitu. Kuliah pulang gitu kan, nggak main-main ke gereja. Sempat ditanyain juga, sempat diajakin aktif lagi juga. Cuman di situ memang udah goyah sih mas. Seminggu sekali tetap ke gereja, karena kan orang tua pasti kan ngajak tetap kan. Tapi nggak merasa, aduh apakah ini ujian gitu? Sempat gitu, dan akhirnya saya juga sempat ngomong ke pastor sih. Ngomong tuh, curhat? Masalah? Nggak curhat persis detail pengen masuk Islam itu enggak, cuman kayak nanya questions tentang Trinitas gitu kan. Terus question tentang ya masalah hijab apa gitu. Membandingkan sama yang di video sama Didat Zakir Naik gitu? Saya nggak sebut, karena kalau udah ke situ berarti mereka mikirnya sensitif langsung sensitif gitu. Jadi pernah sih saya tanya-tanya gitu ke teman-teman gereja pun. Saya juga ada satu orang sih yang saya tanyain, karena saya merasa dia lebih bisa menjawab. gitu. Dia pun tidak tahu. Pastor itu pun saat ditanya tentang terutama Trinitas tidak masuk logika saya. Apa yang membuat tidak masuk logika itu? Dia cuma bisa bilang
ya inilah ajaran yang sudah diajarkan dari dulu. Cukup Ikutilah. yakini saja ya, Yakini gitu ya. dan ikutilah gitu. Dan saya juga ngambil mau, oh kok gini sih, saya nggak perpanjang. Di Iya, situ iya. saya cuma kayak oke gitu. Udah gitu kan. Nah dari situ saya nggak belajar Quran karena saya nggak bisa baca. Oke, Ya. pasti dong. Ada masih awal-awal terjemahannya ya. ya gitu. Cuman sekilas saya baca, tapi rata-rata itu semua dari Ahmad Didat Sakina gitu. Dari dua beliau lah. Nah, dari situ masuk, kemudian mulai mempertanyakan tadi kepasu dan sebagainya. Tahapnya seperti apa lagi tuh? Tahap mantepnya gitu. Mm. Mantepnya itu jadi gini. Saya lagi kayaknya umur 19 apa 20-an gitu. Saya diajak pergi ke Semarang, ziarah gua Maria. Oke. Gua Bunda Maria saat itu. Di situ udah gue ya. Tapi saya pikir why not lah, mungkin ada jawaban, berdoa Iya. di sana ya kan. Saya ke sana, saya berdoa di sana, temenin mama pas itu, temenin ibu saya. Pas udah selesai dari gua Maria itu, di depannya, karena memang itu tempat ziarah dan memang banyak dari luar Semarang datang ke sana. Di depan itu banyak orang jualan, Mas. Oke. Gitu. Patung-patung Yesus kecil, salib gitu, salib ada Yesus ya, dan ada patung-patung Bunda Maria gitu kan. Mama saya ngajak saya lihat. Yuk lihat ya, Dek, gitu kan. Diangkatlah Bunda Maria A, Bunda Maria B. Beda. Beda. Oke. Cakepan mana ya, Dek? Oke. Di situ saya dek gitu loh, Mas. Ada yang kayak kenapa harus pilih yang lebih cakep gitu kan. Ini mukanya seperti ini nggak tentu gitu kan. Tapi benar-benar mukanya beda banget di antara patung A dengan patung B. Beda Oke. gitu, beda. Dari size sudah beda, dari muka sudah beda, kita sudah mengetahui itu yang buat saja sudah beda gitu kan. Bajunya aja beda, yang satu bajunya biru, jubahnya, jilbabnya kan dia pakai jilbab. Bunda Maria itu menggunakan jilbab. Yang satu warna biru, satu warna putih, ada mahkotanya di atas satu enggak, gitu kan. Mukanya beda, yang satu mukanya agak Arab, yang satu mukanya agak Chinese. Gitu. Gitu. Jadi saya di situ klek, tapi saya kan karena memang lagi itu, saya pun tidak bisa ngomong apa-apa, cerita sama siapapun juga saya bingung gitu kan, Mas ya. Tapi itu udah kayak titik di mana saya terus ini aneh gitu, Mas, gitu kan. Tapi tetap saya jalanin ziarahnya sampai selesai, temenin mama saya juga gitu. Terus pas pulang itu saya cari tahu gimana sih caranya jadi mualaf. Karena kalau orang masuk Katolik kita udah tahu cara-caranya. Mereka harus sekolah dulu 1 bulan apa segala gitu kan. Ternyata pas saya baca-baca sesimpel ini gitu. Ya kan, dan saya juga cari tahu. Harus katanya ada yang sertifikat apa segala. Itu semua saya planning, Mas. Saya planning. Berarti sudah mantap tuh itu untuk mualaf. Udah, yang detik itu saya sudah mantap untuk jadi mualaf. Tapi nggak coba membandingkan dengan keyakinan yang lain? Enggak. Sudah langsung kliknya tadi ke Islam itu ya? Karena saya jujur aja, Mas, papa saya itu Buddha, mama saya Katolik. Zaman dulu itu pernikahan beda agama itu masih boleh. Gitu. Jadi pas mereka menikah pun tidak ada larangan. Dan saya ke agama dua-duanya, tapi saya lebih ke Katolik. Dari agama Katolik pun sendiri itu tidak ada larangan. Kalau misalnya kita mau masuk wihara, pegang dupa, apa segala itu tidak ada larangan. Gitu, boleh-boleh aja untuk menghormati, it's okay gitu. Jadi saat ikut keluarga papa, tetap pegang dupa, tetap doa ke patung gitu. Nah saya udah tahu itu patungnya banyak banget, dewanya banyak banget. Gitu. Jadi udah, udah lebih nggak percaya lagi gitu maksud saya. Nah kalau ke Kristen saya juga nggak, karena saya pikir ya mirip-mirip lah sama Katolik gitu kan. Nggak, ya memang beda, tapi maksud saya ya 70% mirip-mirip lah gitu. Itu makanya ke Islam nih. Tapi traumanya gimana itu, Mbak Lisa? Maksudnya kan sudah mantap nih secara keyakinan, tapi punya trauma di masa lalu itu. Nah, dari itu saya belajar sih, Mas, gitu. Saya akhirnya mengetahui bahwa bukan agamanya yang bermasalah, malah orangnya yang bermasalah jadinya. Gitu. Jadi kebalik gitu loh, Mas. Karena pemikiran saya sama ini mikirnya ini Islam nih yang bermasalah gitu. Orang pribumi mah baik gitu kan. Ini agamanya aja nih yang bikin begini gitu. Sebenarnya itu juga nggak ada yang ngajarin sih, cuman karena ada seliwer-seliwer pas saya kecil ada terbentuk aja gitu. Orang tua saya juga nggak ngajarin macam-macam seperti itu, enggak. Dan saya juga ngerasa kok saya suka lihat video Zakir Naik gitu ya. Ada kan yang video yang behind the scenes sebelum dia mulai itu. Dia berkumpul dengan orang-orang yang sama gitu ya. Jubahnya panjang-panjang, perempuannya juga cadar-cadar gitu kan. Kok adem ya gitu maksudnya. Ademnya maksudnya masa iya orang kayak gini? Kayaknya dulu yang pas saya sampai naik-naik ke genteng dirusuh-rusuhin, bajunya nggak begini gitu. Malah rata-rata ya orang-orang yang preman-preman pasar, pinggir jalan, ya mohon maaf ya Mas ya gitu kan. Itu yang saya rasakan jadinya. Di situ saya berarti ini problem orangnya, bukan agamanya. Masya Allah. Akhirnya objektif ya, tidak menyalahkan itu, tapi lebih personal masing-masing orang ya. Yang saya rasakan itu adalah Islam membuat saya berpikir, Mas. Yang tadinya saya diomongin orang percaya-percaya aja, logika saya jalan jadinya. Kalau orang bilang tuh perempuan itu lebih ke hati daripada logika. Gitu. Itu benar. Saya akuin, saya juga kalau sama orang yang saya sayang kita baper gitu. Dan rata-rata logika itu nggak jalan. Gitu. Tapi dalam hal agama saya jadi bisa, dari yang saya baper nggak terima, Katolik dikatain lah, kalah debat segala macam, saya bisa menerima akhirnya. Apa yang membuat salah satu yang buat akhirnya menerima dan logis banget di Islam?
Ya itu tadi Mas, apa ajaran-ajarannya logis Mas. Kenapa kita tidak boleh makan babi? Ya dilarangnya kenapa? Gitu kan. Saya juga pernah baca tuh ada belahan lautan yang warnanya beda itu. Ya, antara sungai dengan tawar dengan air asin. Dan itu ternyata zaman dulu sudah ada sebelum ditemukan oleh ya orang-orang bule lah. Iya. Saya kira ini Quran udah ada duluan gitu kan. Kok bisa gitu maksud saya. Jadi banyak hal-hal yang bikin saya tuh rasanya ini kok lebih masuk ke nalar saya. Saya bisa terima dan saya paham gitu loh Mas. Masya Allah. Dan saya jadi nggak paham dengan agama saya sebelumnya. Jadi nggak paham gitu Mas. Jadi berubah paham. Ya berubah paham itu juga sudah mengcompare, coba membandingkan, coba melihat secara data ilmiah dan sebagainya kan. Sudah. Dan itu juga akhirnya di situ 2015 ya sebenarnya memutuskan untuk malah prosesnya panjang. Karena planningnya juga. Prepare planningnya. Karena kan kita yang mengetahui keluarga kita seperti apa, orang tua kita seperti apa gitu kan. Prepare ke depannya bagaimana gitu. Tapi di keluarga ada yang muslim? Nggak ada, baru saya aja. Oh, Oke. Itu kenapa juga harus kuat ya perencanaannya. Yes, di sana juga. Mualafnya di masjid? Atau di mana? Saya mualafnya itu di MRBJ awalnya. Masjid Raya Bintara Jaya. Setelah itu selang 2 bulan saya ngaku tuh ke orang tua bahwa saya sudah mualaf dan lain-lain. Responnya buruk, saya diseret lagi ke gereja, disempratin air sucinya lah gitu, dipaksa berdoa lagi dan lain-lain. Kesurupan berarti dong? Gak gitu Mas, sekali saya kesurupan. Tapi kan mereka pemahamannya Iya. entah apapun gitu kan, bahwa air suci itu bisa mensucikan orang gitu. Ya walaupun saya yakin di belakang saya juga pasti ngomong ini anak ibu kesurupan gitu kan, atau apalah gitu. Ya itu pun juga nggak yang kayak disembur gitu, nggak, cuma kayak didoain, disuruh pasang, pegang sendiri gitu, suruh pegang sendiri gitu, nggak yang di gimana. Tapi itu di gereja? Gereja. Dan waktu itu Bu Melisa ngerasa, saya sudah muslim gitu? Iya, saya masuk gereja udah nggak percaya Mas. Sudah tidak ada kepercayaan gitu. Maksudnya saya tetap ke gereja weekly gitu, karena memang orang tua saat itu belum tahu juga gitu kan. Tapi mau berlutut, mau bernyanyi, mau apapun, I don't trust gitu. Gimana sih Mas, sudah tidak ada pengennya gitu loh. Iya betul. Gregetnya untuk menyembah itu tuh sudah tidak ada. Ya ikutin aja gitu. Nah, ketika waktu dibawa lagi ke gereja kemudian dikasih air dan sebagainya, itu gimana respon dari Bu Melisa? Ya ikutin aja gitu loh Mas. Ikutin Ya kan aja, kita gini ya Mas. Jangan saya mikirnya gini, respon awal udah begini, respon kedepannya bagaimana gitu. Itu dipikirin sama Bu Melisa? Iya. Karena saya udah pasti tahu dari awal sebelum itu terjadi pun saya sudah pasti tahu saya pasti harus keluar dari sini. Kalau saya mau beribadah secara Islam. Akhirnya saya mantepin tuh Mas. Saya pikir, saya kontak kemana-mana. Ke IPMI udah, ke Mualaf Center akhirnya gitu kan. Di Mualaf Center juga alhamdulillah sih diberi bimbingan apa gitu kan. Suruh sabar sama orang tua apa segala, tapi saya ngeberontak di situ. Memang disuruh sabar apa gini, nanti kalian tidak tahu orang tua saya gitu, salahnya gitu kan. Saya sempat ditanya sama orang tua, apa sih alasan kamu gini-gini? Saya bilang, saya tidurnya kedengeran azan, bilang gitu. Ke bawah-bawah gitu loh Mas. Gimana sih kita ada sugesti ya sebagai manusia gitu. Kita ke bawah-bawah, saya jam 3 pagi suka bangun, terus saya denger azan gitu. Padahal kan nggak ada azan jam 3 pagi ya. Tapi saya bangun, begitu di kepala aja, di dalam kepala gitu. Dan itu sering 2 hari 3 hari saya ngomongnya begitu, alasannya sono. Saya nggak ngomong detail yang bagaimana. Ya dianggapnya ya saya diguna-guna. Jadinya ke sana arahnya gitu. Salah juga nih. Kan. Tapi saya juga mikir, saya mau ngomong alasan apapun juga pasti akan salah gitu di mata mereka. Jadi akhirnya saya planning tuh, saya hubungin Tuhan. Saat itu awalnya saya hubungin Coach Steven. Dari Coach Steven dikasih nomor akwat dari bimbingan akwat gitu kan. Dari pihak sana mereka bilang, sabar dulu aja, ikutin dulu orang tua apa-apa gitu. Sayanya udah nggak nyaman gitu di sana. Karena saya udah tahap tidur aja udah ditemenin orang tua Mas. Dikekep. Jadi 24 jam ya dijagain ya. Yang bisa bikin saya keluar rumah itu adalah alasan saya kerja. Itu. Jadi saya nggak mungkin dong kerja mereka ikutin gitu kan. Tapi ada juga tahapan di mana saya misalkan bilang weekend saya bilang saya mau main gitu kan. Dan mualafnya saya di Masjid Raya Bintara Jaya itu juga dibantuin orang. Yang teman saya itu yang online itu, game online itu saya akhirnya dia yang bantuin ya? Saya nggak, awalnya nggak mau bantuin. Dia bilang, jangan main-main sama gue, agama lu main-mainin gitu kan. Gue nggak mau gitu kan. Tapi saya tetap maksa. Dan alhamdulillah orang tua beliau saat itu mau bantu. Mereka bilang katanya di masjid sini ada yang keluarin sertifikat gitu kan. Di MRBJ itu. Nah, akhirnya saya di situ awalnya syahadatnya. Cuman karena pas ngobrol lagi, ketemu lagi sama Kohani, beliau bilang katanya, lu dibawa ke gereja ya gitu. Udah aku bilang gitu, udah ini syahadat lagi deh gitu kan. Gak apa-apa. Walaupun sebenarnya gini loh Mas, udah oke-oke aja gitu kan. Toh saya masuk gereja tuh udah gak percaya lagi gitu. Tapi takutnya masalah tanggal gitu. Masalah sertifikasinya kan, formalitasnya, tapi secara hati tuh udah teguh. Iya, jadi nanti misalkan lu kenapa-napa dia bilang gitu, orang tua enggak kok habis dari tanggal itu udah ke gereja lagi gitu kan. Jadi ya udah akhirnya syahadat lagi di sama almarhum Murabi Ustaz Arifin Ilham.
Masya Allah. Dibawa ke sana sama Kohani, karena saya juga dijelasin sama Kohani kalau orang tua saya tuh gini. Udah tahu sifatnya gitu kan. Dan Kohani pun akhirnya ketemu sama orang tua saya. Saya udah kabur itu. Saya kabur ngekos di Ciputat UIN, dekat UIN situ. Yang memang kalangannya orang-orang muslim semua gitu, memang disuruhnya di situ. Jadi saya ngekos di sana sebulan lebih. Habis itu syahadat. Di situ sengaja sama Kohani. Jadi kan orang tua saya cuma bisa kontak saya melalui Kohani. Kohani yang tahu keberadaan saya di mana apa segala. Kohani bilang sama orang tua saya mau ketemu Melisa ke sana ke Sentul. Saat ada zikir akbar. Masya Allah. Jadi kan jutaan itu Mas. Saya yakin itu jutaan isinya gitu saat beliau masih ada ya. Itu jutaan di Azikra. Jadi aman saya. Mereka mau. Banyak teman-teman yang nanya kepada saya apa sebenarnya yang terjadi kepada diri saya. Seperti yang teman-teman bisa lihat ya. Saya kembali harus bolak-balik dari Jakarta ke Medan untuk memenuhi panggilan dari Polda Sumatera Utara. Ini mirip dengan kondisi tahun lalu, di mana para Polikardus ngamuk besar setelah saya dianggap sebagai biang kerok, sebagai otak yang membuat Saifuddin Ibrahim viral, Paul Jang viral, Rudi Simamora alias anak Batak viral hingga masuk ke dalam penjara. Sehingga mereka berusaha untuk bisa membalas dendam dan juga membungkam saya. Karena dianggap sebagai batu sandungan, dianggap sebagai penghalang dari tujuan mereka. Tahun lalu, 9 kali saya harus bolak-balik dari Jakarta ke Medan, dan berakhir dengan channel saya, yaitu Hidayah Mu'alaf Channel, disita oleh pihak Polda Sumut. Dan tahun ini, teman-teman, karena saya begitu agresif, begitu aktif, membongkar modus-modus Polikardus, seperti bagaimana saya membongkar pernyataan pendeta Gilbert Lumondong yang menghina zakat dan cara sholatnya umat muslim. Serta saya membongkar hasil kajian, hasil riset dari Ketua Biblika BNPT KKI, pendeta Dr. Yonatan Purnomo, yang setelah melakukan riset mengakui bahwa Bible yang digunakan teman-teman Kristen itu salah. Bahkan Trinitas itu juga salah menurut Dr. Yonatan Purnomo. Hal tersebut tentu saja membuat marah Polikardus, karena dianggap saya menggunakan tangan orang-orang mereka sendiri untuk menampol, untuk menghajar mereka. Dan itu membuat jemaat mereka goyang, membuat jemaat mereka kebingungan. Karena kalau tidak mau percaya, itu bukan statement saya, tetapi itu statement dari pakar-pakar mereka sendiri. Sehingga banyak orang yang percaya dan memilih meninggalkan tempat mereka. Dan sekali lagi teman-teman, Polda Sumut dipakai untuk menghentikan saya. Mereka menargetkan untuk bisa memenjarakan ataupun minimal membuat channel saya, yaitu Jadid HMC ini, kembali bisa disita seperti nasib channel HMC. Kemarin teman-teman, saya ngobrol dengan Kores, serta Ustadz Wafi, dan beberapa teman ya. Mereka sampai bingung, mengapa selalu saya yang dijadikan target utama? Apakah karena saya berasal dari suku Tionghoa, dan dianggap sering mengalah terhadap tindakan mereka, dianggap kurang keras, dianggap tidak melakukan perlawanan, sehingga dipikir ini gampang untuk dibereskan. Atau ini hanya sekedar cobaan yang Allah berikan karena ada hal yang salah dari diri saya. Kalau teman-teman bertanya kepada saya sendiri, saya lebih memilih untuk mengatakan bahwa ya ini adalah ujian yang harus saya hadapi. Ujian yang harus saya lewati untuk naik kelas. Karena bisa jadi selama ini niat saya belum 100%. Bisa jadi. Di mulut saya berkata, perjuangan yang saya lakukan lillahi ta'ala. Tetapi bisa jadi di dalam hati saya tidak 100% seperti itu. Kadang saya masih bisa bersedih. Kadang saya masih tidak bisa menerima. Ada perasaan tidak bisa menerima atas ujian, atas cobaan yang saya hadapi ini. Saya masih sering bersedih dan melihat banyak teman-teman yang mempertanyakan itu. Bahkan banyak sekali orang-orang yang WA hanya untuk memarahi saya.
Mereka menanyakan dan mengatakan bahwa kenapa kamu menunjukkan sisi lemah? Kenapa kamu sering menunjukkan bahwa kamu itu lemah dan tidak bisa melawan mereka? Seharusnya kamu membalas apa yang dilakukan Polycarpus. Banyak sekali orang-orang yang WA dan juga memarahi saya karena hal tersebut. Dan jujur teman-teman, ya jujur, saya masih sangat sedih kalau banyak orang-orang yang WA seperti itu. Karena kalau mau jujur, saya kehilangan banyak hal. Bahkan saya menjual banyak benda untuk perjuangan tahun lalu, untuk biaya tahun lalu. Ini membuat saya kembali mereview, melihat sejenak, kembali berpikir. Dan saya yakin bahwa ujian yang Allah berikan ini memang untuk menguji keikhlasan saya dalam perjuangan ini. Apakah saya tetap akan berjuang walau tanpa bantuan dari siapapun? Apakah saya akan tetap istiqomah kalau kemungkinan buruk terjadi kepada saya? Tetapi saya yakin pengalaman tahun lalu membuat saya lebih kuat untuk menghadapi cobaan yang terjadi tahun ini. Untuk itu saya menyatakan bahwa saya tetap akan berdiri tegar untuk menghadapi fitnah dan upaya Polycarpus untuk membungkam saya. Saya akan tetap tegak lurus, perjuangan bahwa segala yang saya lakukan itu lillahi ta'ala. Bahkan walau hanya tersisa saya sendiri tanpa bantuan siapapun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat perhatian teman-teman selama ini. Oke lah, tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan. Kalian yang nilai sendiri, ya, kalian yang nilai sendiri. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi mohon doanya teman-teman ya. Karena jujur, ya kalau dibilang nggak terpengaruh, ya saya terpengaruh juga dengan segala masalah yang terjadi, dan ini membuat agak kurang semangat belakangan ini. Mohon doanya saja, apalagi ini juga lagi sakit sebenarnya, suara saya juga lagi kurang bagus. Ya mohon doanya supaya lekas sembuh. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.